hari ini kami boleh menyapa adik-adik di rumah. Nah, saat ini adik-adik kita kembali lagi mau beribadah kepada Tuhan karena kita mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Tuhan sudah mulai menyertai kita dari selama seminggu ini, dan saat ini kita mau kembali beribadah mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk itu saja adik-adik semua berdiri dengan penuh semangat, kita memuji Tuhan dengan pujian Terima kasih Tuhan. Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Bertambah-tambah cintanya. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Nah, adik-adik masih tetap dengan posisi yang berdiri. Nah, saat ini sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Nah, doa ini akan dipimpin oleh Kakak Ita. Nah, baik adik-adik, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang lalu hingga saat ini. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih dengan posisi yang berdiri, kita menyanyikan satu pujian lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Pujian ini berjudul Alkitab. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Ku siap mendengar cerita Alkitab. Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Nah, adik-adik sudah siap dengarkan firman Tuhan? Nah, pastinya sudah siap ya. Nah, namun sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu, dan doa firman akan dipandu lagi dipimpin oleh Kakak Ita. Nah, baik adik-adik, dengan posisi yang tenang ya. Adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya itu kita akan berdoa, jadi semua lipat tangan dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap kami, berikan telinga yang baik, berikan pikiran yang terbaik, agar kami boleh mendengarkan dan mengerti firman-Mu, dan bahkan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Kuasai hati kami Tuhan, berkati juga Kakak Abi yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini? Oke, kalau begitu adik-adik silahkan mari duduk yang tenang, duduk yang manis, dan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitabnya ya. Oke, sudah siap? Ya. Pagi ini pembacaan kita terambil dari Keluaran pasal 16 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-21.
Jadi saya ulang, Keluaran pasal 16 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-21 yang berbunyi, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari Mesir, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati, tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat kepada Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun di sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun, beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka.
Setiap pagi mereka memungutnya tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Nah, adik-adik, sebelum kakak lanjut cerita tentang firman Tuhan yang baru saja kita bacakan tadi, kakak mau tanya, apa sih makanan yang paling adik-adik suka? Makanan yang favorit yang paling adik-adik sukai? Pasti sekarang adik-adik lagi membayangkan makanan yang paling enak. Contohnya mungkin ayam goreng misalnya, atau nasi goreng spesial buatan mamanya ya, atau pizza atau burger mungkin ya. Jadi pasti sekarang adik-adik lagi membayangkan semua makanan-makanan lezat ada di hadapan adik-adik ya. Nah, kakak akan bercerita tentang seorang anak, dia bernama Leo ya. Jadi Leo ini suka sekali nonton TV. Setiap dia nonton TV dan ada iklan makanan yang lewat, pasti dia ingin sekali memakan semua makanan yang ada di iklan tersebut. Dia pasti merengek sama mamanya, "Mama tolong, saya mau makan pizza, saya mau makan burger, saya mau makan yang banyak sekali." Jadi Leo merengek kepada mamanya. Jadi mamanya membelikan makanan yang sangat banyak dan menyajikannya di hadapan Leo. Dan tahu tidak adik-adik, makanan yang disajikan di hadapan Leo tidak semuanya itu Leo habiskan. Mungkin Leo hanya makan sedikit, hanya karena makanan itu lezat mungkin terlihat, Leo hanya memakannya sedikit dan sisanya terbuang begitu saja. Berbeda dengan teman Leo yang bernama Wahyu. Nah, Wahyu ini dia tinggal di rumah yang sangat kecil, rumah yang sangat sederhana. Dia tinggal bersama dengan ibunya. Ya, jadi kehidupan Wahyu ini tidak seperti kehidupan Leo yang bisa makan segalanya, bisa makan makanan yang enak. Nah, Wahyu ini paling hanya makan nasi sama garam. Adik-adik pernah tidak coba makan nasi sama garam? Rasanya seperti apa sih? Ya, pasti tidak seenak yang adik-adik bayangkan tadi ya, tidak seenak makanan yang tadi adik-adik sudah bayangkan. Nah, biasanya Wahyu ini di rumah hanya makan nasi sama garam dan dia menerima semuanya itu. Dia tidak pernah memaksa mamanya harus membelikan makanan yang enak seperti yang Leo makan. Dia memakan apa yang disajikan oleh mamanya. Dan pernah suatu ketika saat dia pulang dari sekolah, dia sampai di rumah dan melihat ternyata tidak ada makanan sama sekali di rumah. Padahal dia sudah sangat lelah berjalan dari sekolah sampai ke rumah, dia sudah sangat lelah dan kelaparan, tapi ternyata di hadapannya tidak ada makanan sedikit pun. Kira-kira kalau adik-adik berada di posisi seperti yang Wahyu rasakan, kira-kira adik-adik sanggup tidak menahan lapar sampai waktu yang mungkin lama karena tidak ada makanan yang disajikan oleh mama. Jadi adik-adik pasti akan merasa sangat lemas, adik-adik mungkin akan merasa sangat loyo. Nah, adik-adik, seperti itulah yang dirasakan oleh bangsa Israel. Mereka merasa sangat lemas, mereka sudah tidak kuat lagi untuk berjalan sangat jauh. Apalagi mereka harus berjalan di padang gurun Sin yang adik-adik tahu tidak, di padang gurun itu pasti sangat panas ya, sangat panas, hawanya sangat panas dan tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada sumber air, tidak ada sumber makanan. Adik-adik kira-kira bisa tidak bayangkan kalau adik-adik berada di posisi seperti yang bangsa Israel rasakan saat itu. Mungkin adik-adik sudah sangat bersungut-sungut ya, adik-adik akan merasa marah mungkin kepada Musa karena Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi saat itu bangsa Israel juga sangat marah. Dia sangat marah kepada Musa. "Hei, Bapak Musa, seandainya kami tidak dikeluarkan dari Mesir, mungkin kami tidak akan kelaparan seperti ini. Lebih baik
kami mati di tanah Mesir, di perbudakan dengan perut yang kenyang, daripada kami harus mati kelaparan di tempat ini. Lalu Musa berkata kepada mereka, tenang, tenang, ada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi Tuhan berjanji akan selalu ada untuk kita. Tuhan akan memberikan kita makan di pagi hari dan juga di sore hari. Jadi adik-adik, kira-kira bagaimana sih caranya Tuhan memberikan bangsa Israel makan di padang gurun yang tadi kakak bilang tidak ada sama sekali sumber makanan di sana ya? Kira-kira bagaimana sih cara Tuhan memberi makan bangsa Israel di padang gurun yang seperti itu? Nah, adik-adik, coba kita kembali baca di ayat 13 pembacaan kita. Di situ dikatakan, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Jadi adik-adik, ada banyak sekali burung puyuh datang mengelilingi perkemahan bangsa Israel. Itu terjadi pada sore hari. Dan tahu tidak adik-adik, pada pagi harinya ada embun yang mengelilingi perkemahan bangsa Israel. Dan embun itu menguap dan menjadi roti. Kira-kira adik-adik, itu sepertinya mustahil ya kalau kita bayangkan, tapi itu adalah kuasa Tuhan. Tuhan berkuasa atas segalanya. Tuhan bisa memberi makan bangsa Israel di padang gurun. Tuhan bisa memberikan mereka makan di pagi hari dan juga di sore hari. Ya, jadi Tuhan selalu menepati janjinya. Dia berjanji akan menyediakan makanan untuk bangsa Israel. Dan Musa berkata, ambillah secukupnya. Jadi Musa mau kalau bangsa Israel setiap hari mereka mengambil makanan yang Tuhan sudah siapkan dengan secukupnya, masing-masing sesuai kebutuhannya. Tapi karena bangsa Israel ini mereka sudah melalui perjalanan yang panjang, mereka sudah kelelahan, mereka sudah kelaparan. Jadi mereka takut besoknya nanti makan apa lagi. Jadi mereka ragu kalau Tuhan akan memberi makan mereka setiap hari. Jadi sebagian dari mereka ada yang mengambil makanan yang lebih dan menyimpannya untuk besoknya lagi. Tapi ternyata adik-adik tahu tidak, makanan yang mereka ambil itu bahkan tidak bisa dimakan untuk selanjutnya lagi. Tidak bisa dimakan untuk besoknya lagi karena sudah berulat, sudah berbau busuk. Jadi adik-adik, Bapak Musa sudah bilang kalau silahkan ambil seperlunya saja, tapi ternyata bangsa Israel tidak mendengarkan karena dia tidak percaya bahwa Tuhan yang akan memelihara kehidupan mereka. Nah, adik-adik, mereka juga lupa kalau ternyata Tuhan pernah membantu mereka untuk menyeberangi lautan yang sangat luas. Mereka bisa berjalan di tengah lautan yang terbentang luas. Itu semua karena Tuhan yang memelihara kehidupan mereka. Tuhan yang membuat mereka keluar dari tanah Mesir. Berarti Tuhan juga yang akan membantu mereka melalui segala rintangan yang ada. Nah, jadi adik-adik, kita hidup harus selalu mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita, kita tidak boleh takut akan apa yang akan terjadi pada kita esoknya. Kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, sama seperti bangsa Israel yang mungkin karena dia sudah melalui begitu banyak rintangan, mereka rasa percaya mereka menjadi kurang terhadap Tuhan. Tapi karena Tuhan selalu memelihara mereka, Tuhan Yesus senantiasa hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus mencukupkan kebutuhan mereka. Seperti Tuhan memelihara kehidupan bangsa Israel, Tuhan juga memelihara kehidupan kita. Kita dapat menggerakkan tubuh kita, kita dapat mengambil makanan dengan tangan kita, kita juga dapat merasakan makanan yang enak, minuman yang enak dengan mulut kita. Itu semua karena Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Kita juga bisa bertemu dengan teman-teman
di sekolah minggu. Nah, jadi untuk itu marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan dan tidak pernah bersungut-sungut. Adik-adik, mari sama-sama kita saksikan teman-teman kita yang sudah hebat-hebat, yang pintar-pintar, yang sudah menghafal ayat hafalan yang diberikan oleh kakak pengasuh minggu lalu. Ini dia. Ibu guru, kakak-kakak juga, saya Mesia. Saya akan menghafal hafalan yang diberikan oleh bu guru dan kakak, yaitu terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-13 bagian A yang berbunyi demikian. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Terima kasih, Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua, amin. Teman-teman, perkenalkan nama saya Fani. Saya akan menghafal ayat hafalan saya, yaitu Keluaran 14 ayat 13a yang berbunyi demikian. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai teman-teman, nama saya Elona. Saya dari Dapil 8. Saya akan menghafalkan Keluaran 14 ayat ke-13a berbunyi demikian. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Dadah teman-teman, tetap semangat. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Saya Aldo dari Dapil 8. Saya akan menghafalkan ayat hafalan, yaitu Keluaran 14 ayat 13 bagian A yang berbunyi demikian. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman. Bye-bye. Nah, ayat hafalan untuk minggu ini terambil dari Matius pasal 6 ayat 11. Matius pasal 6 ayat 11 yang berbunyi, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kakak ulang ya. Matius pasal 6 ayat 11 yang berbunyi, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, adik-adik, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kakak Abi. Ya. Nah, dari firman tadi kita sama-sama boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Walaupun di tengah padang gurun yang tidak ada apa-apa, tapi Tuhan tetap menyatakan pemeliharaannya terhadap bangsa Israel. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan bangsa Israel. Wah, keren sekali ya Tuhan kita. Ya, betul sekali Kakak Ita. Nah, jadi adik-adik kita juga bisa belajar dari cerita tadi bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut akan masa depan kita karena Tuhan saja menyertai bangsa Israel, apalagi kita. Tuhan yang sama yang menyertai, yang mencukupkan, yang memelihara bangsa Israel, Tuhan yang sama juga akan memelihara kehidupan adik-adik dan kita semua. Nah, karena itu sebagai ungkapan syukur kita, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita juga sudah belajar bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kita, kita akan menyanyikan pujian sambil membawa persembahan, yaitu dengan judul Burung Pipit Tidak Menanam. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan
Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus sudah menjaga kami hingga kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Itu semua karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan baru saja Tuhan kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang telah kami dengarkan bersama-sama, semuanya itu boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Dan kami pun dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan dan tidak pernah takut akan apa yang akan terjadi pada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu Tuhan, baik yang sudah bersekolah, baik yang masih dalam lingkungan bermain Tuhan. Tuhan Yesus tolong hadir dalam kehidupan mereka yang bersekolah. Tuhan Yesus berkati di bangku pendidikan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, kepintaran Tuhan, agar mereka boleh meraih nilai yang baik Tuhan, dan mereka boleh membanggakan orang tua mereka. Dan juga Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu yang belum bersekolah, yang masih dalam lingkungan bermain Tuhan, biarlah Tuhan juga yang hadir dalam kehidupan mereka, memberkati mereka dalam bermain, dalam kehidupan bersama dengan teman-teman mereka, dalam pertumbuhan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami, mama dan papa, kakek dan nenek Tuhan, saudara-saudara kami. Tuhan Yesus tolong berkati. Tuhan Yesus juga hadir dalam kehidupan mereka, menyertai mereka, memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, khususnya saat ini Tuhan kami masih dilanda virus COVID-19 Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh melalui semuanya itu Tuhan, dan pandemi boleh segera berlalu dan kehidupan kami pun boleh berjalan seperti sedia kala. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kakak-kakak pengasuh kami dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan Yesus berkati dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dan khususnya dalam pelayanan. Izinkan kami Tuhan boleh kembali bertemu kembali dengan kakak-kakak pengasuh kami, boleh bersekolah minggu secara offline lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari apa yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebagai pujian penutup, saya ajak adik-adik untuk berdiri
kita menyanyikan satu pujian yang berjudul Tuhan pelihara. Bumi ini ciptaan Tuhan, langit biru karya tangannya. Semua ini pastikan hilang, tapi aku Tuhan pelihara. Bumi ini ciptaan Tuhan, langit biru karya tangannya. Semua ini pastikan hilang, tapi aku Tuhan pelihara. Walau badai yang kencang, banjir besar kan datang, gempa bumi yang hebat, aku tetap Tuhan pelihara. Adik-adik, dengan posisi yang masih berdiri, kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Saya mempersilahkan Kakak Dina untuk pimpin kita dalam doa. Nah, adik-adik, sekarang semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Tuhan sudah boleh menyertai kami, anak-anak-Mu, dalam ibadah pada saat ini. Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengarkan, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, kami boleh tetap percaya untuk setiap kehidupan kami ada Tuhan yang selalu memelihara kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, mari Tuhan tetap pelihara kami, jaga kami, lindungi kami Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan aktivitas kami masing-masing Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini adik-adik. Jangan lupa firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk terus meyakini bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan adik-adik dan kakak. Nah, adik-adik, jangan lupa tetap jaga kesehatan, jangan lupa sering-sering cuci tangan. Kalau keluar jangan lupa pakai masker. Menjaga jarak juga ya kakak. Ya, betul sekali. Dan demikianlah ibadah kita hari ini. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.